Al-Iman TV. Tapi ketika dalam hati manusia ada kotoran, ada hasad, ada dengki, ada ujub dalam diri seorang, ya ada ingin untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dinomorsatukan, jangan harap, percuma. Ya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala saya akan memulai mengkaji sebuah kitab berkaitan dengan manhaj salaf. Judul kitabnya Idahul Mahajjah. Idah dari awdaha yudihu idahan. Artinya waddaha yuwaddihu tawdihan. Ini yang belajar bahasa Arab harus ngerti. Jadi idah artinya tawdih. Penjelasan. Al-mahajjah ay at-tariq. Jalan yang ditempuh. Al-mahajjah al-bayda. Jalan yang putih bersih terang benderang. Jadi idahul mahajjah fi bayani sabilis salaf. Dalam menjelaskan tentang jalannya para salaf. Fi akhdhid din. Jalannya para salaf di dalam mengambil agama Allah ini. Yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa fahmihi, dan di dalam memahami agama Allah, dalam mengambilnya, memahaminya, wal amal bihi, dan dalam menerapkannya, mempraktekkannya, kemudian wad da'wati ilaih, dan di dalam berdakwah, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini penting apalagi bagi talibul ilmi yang menisbahkan dirinya kepada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Kitab ini ditulis oleh salah seorang syekh dari Kuwait, namanya Faisal bin Qazzar Al-Jasim, hafizahullah ta'ala. Kitab ini ada di internet, Anda bisa download buku ini. Walhamdulillah, ini ada 200 halaman, kurang lebih 200 halaman. Walhamdulillah, selama COVID saya berupaya untuk menjelaskan hadis kitab ini. Ya, ini bukunya. Ya, mengapa saya jelaskan? Karena memang perlu dijelaskan dengan ta'liqat. Saya beri nama ta'liqatun da'at ilaihal hajah. Jadi ta'liqat yang memang hajah, kebutuhan yang da'at ilaihal hajah, memang diperlukan. Ala kitab Idahil Mahajjah, atas kitab ini. Ala kitab Idahil Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmi wal amal bihi wa da'wati ilaih. Jadi kitab ini, ta'liqat ini walhamdulillah adalah memberikan kemudahan kepada talibul ilmi buku induk ini, buku asli.
ada harokatnya. Kalau ini tidak ada harokatnya. Ada hadis-hadis merujuk pada buku asli, ya. Dan alhamdulillah ada 350 halaman. Dan PDF-nya ada. Terserah antum. Saya minta Anda untuk mengkopinya. Entah yang ini boleh, ya, juga boleh yang matannya. Tapi matannya terus terang tidak gampang dan tidak mudah. Ya, ada beberapa hal-hal yang memang perlu dijelaskan. Ya. Makanya kita akan membaca kitab ini, yaitu Idhahul Mahajjah fi Bayan Sabil As-Salaf. Ya. Dan saya melihat lebih mudah karena ketika kami membahas, mencari, meneliti, ya buku ini insya Allah sangat bermanfaat. Dan sini saya memberikan beberapa penjelasan tentang apa yang saya melihat tidak mudah untuk dipahami dalam kitab aslinya. Nah, tidak mengapa untuk malam ini silahkan yang saya mau baca, ya, kita baca matannya, nanti saya jelaskan di sini. Baca judulnya atau qala al-musannif hafizahullah taala. Iqra. Ada mic enggak? Pengeras suara. Iqra. Wa bayanu. Terus babu at-ta'rifi. At-ta'rif mudhaf ilaih. Babu at-ta'rifi bis salaf. Naam. Qala ta'ala terus wa Abdullah bin Mas'ud yaminahu ada bi syahadatahu wa an Zubair bin Adi أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Terus Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra atau khabar kana qauman ikhtarahumullah fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-hadi al-mustaqim fihi masailu. Ini wazannya tidak boleh tanwin, mamnu minas sharaf. Harus kuat nahwunya. Anda ingin baca dengan baik harus belajar nahwu yang kuat. Kalau dasarnya kuat insyaallah dalam membaca kitab-kitab itu bisa mantap. Baik, labas, cukup matannya. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala jima'u abwabit ta'rif
bil mahajjati wa bayanu manhajit talaqqi. Jima'u, ya, makna qaulil musannif, ini saya yang mengatakan. Arti dari perkataan musannif, jima'u abwabit ta'rif bil mahajjah ay al-jami' li hadhil abwab. Jadi jima'u abwabit ta'rif arti al-jami', bab ini mengumpulkan semua bab-bab yang berkaitan dengan at-ta'rif bis salaf. Itu artinya. Jima'u abwabit ta'rif. Al-Imam Syafi'i punya kitab. Juga ada Jima'ul Ilmi. Jadi majmu' min abwab, kumpulan bab-bab tentang ilmu. Jima'u abwabit ta'rif bil mahajjah wa bayanu manhajit talaqqi, artinya kumpulan berbagai macam bab yang berkaitan dengan ta'rif dan pengenalan bil mahajjah, pengenalan kepada manhaj para salaf, wa bayan manhajit talaqqi, dan penjelasan tentang metode di dalam talaqqi, dalam menerima ilmu agama ini. Ada caranya, ada metodenya. Ya, para ulama mereka mengambil dari syekhnya, syekh mengambil dari syekhnya, ya. Al-manhaj talaqqi. Babu ta'rifi bis salaf. Yang pertama disebutkan, taib. Jima'u abwabit ta'rif bil mahajjah ay al-jami'u li hadhil abwab asy-syamilu lima fiha. Itu artinya. Jadi kumpulan yang berkaitan dengan bab-bab yang mencakup bab tentang ta'rif bil mahajjah. Ya, syamil lima fiha, yang mencakup semua berkaitan dengan at-ta'rif bil mahajjah. Al-mahajjah artinya al-manhaj. Al-mahajjah, ya, al-mahajjah lughatan al-manhaj. Apa itu manhaj sih? Kita sering dengar manhaj salaf. Apa sih al-manhaj? Al-manhaj at-tariqul mustaqim. Itu al-manhaj. Artinya at-tariq al-mustaqim. Wal manhaju fil lughah, secara bahasa, arti manhaj itu adalah at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Ya, karena Islam ini agama yang terang benderang, tidak ada kekaburan dalam Islam ini. Ya, jadi al-manhaj lughatan, secara bahasa, artinya adalah at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Kemudian beliau mengatakan, qala ta'ala, ini dalil siapa mereka salaf itu. Babut ta'rif bis salaf. Bab tentang pengenalan kepada salaf. Ayat pertama yang dibawakan dari Al-Quranul Karim, surat At-Taubah ayat ke-100. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu para tabi'in. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho pada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abadan, dzalikal fawzul azim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, ini ta'liq tentang ayat as-sabiqun al-awwalun, yaitu ayat ke-100 dari surat At-Taubah. As-sabiqun ay humul ladzina sabaqu hadhil ummah. As-sabiqun itu mereka yang mendahului umat ini. Ya. Wa badaruha ilal imani wal hijrah. Dan mereka adalah orang-orang yang pertama-tama, ya, beriman dan mereka hijrah kepada Allah Ta'ala. Wal jihad wa iqamah dinillah. Kemudian mereka juga berjihad di jalan Allah dan mereka menegakkan agama Allah Ta'ala. Itu as-sabiqun. Itu orang-orang yang pertama-tama dari umat ini yang memeluk, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka as-sabiqun al-awwalun itu? Minal muhajirin, dari golongan orang-orang yang berhijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah.
Ya, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8. Yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yaitu orang-orang yang mereka dikeluarkan dari negeri mereka. Kaum muhajirin diusir dari negeri mereka, dari Mekah. Ya, dan demikian pula diusir dari negeri mereka dan dari harta-harta mereka. Mereka meninggalkan harta benda mereka. Apa yang mereka cari? Yabtaghuna fadlan minallah. Mereka hanya mencari apa? Keridhaan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallah. Kemudian yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka kejar adalah karunia Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, harta benda mereka, sanak famili mereka hanya untuk mengharapkan fadlan minallahi wa ridwana. Wa yansurunallaha wa rasulahu. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam iman mereka. Itu kaum muhajirin. Kemudian wa minal ansar, minal muhajirin wal ansar. Orang-orang ansar adalah yang disebutkan dalam ayat ke-9 surat Al-Hasyr. Ini juga dibawakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wal ansar walladzina tabawwa'ud dar, yaitu orang-orang yang menempati satu negeri, yaitu kota Madinah. Ya. Ad-dar wal iman min qablihim, yang mereka telah mendahului tinggal di kota Madinah. Dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelum hijrahnya Nabi SAW. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Al-Ansar ini adalah orang-orang yang mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak pernah mengharapkan sesuatu dari apa yang mereka diberikan. Ya, jadi mereka ikhlas memberikan kepada orang-orang muhajirin karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin meskipun pada hakikatnya mereka orang Ansar itu membutuhkan apa yang mereka butuh itu. Tapi mereka utamakan orang-orang muhajirin. Ini diantara kemuliaan kaum Ansar. Ya. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Apa yang diikuti? Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu yang diikuti kata Sa'di rahimahullah ta'ala, mereka mengikuti al-i'tiqadat, semua akidah, kepercayaan, ya, yang dianut oleh muhajirin dan ansar diikuti oleh orang-orang yang tabi'in, yang mengikuti mereka dalam masalah akidah, wal aqwal wal a'mal, dalam ucapan mereka, dalam amal-amal perbuatan para sahabat mereka ikuti. Fa haula'umul ladzina salimu minadz-dzammi, maka mereka itulah orang-orang yang selamat dari tercela. Wa hasala lahum nihayatul madah, dan mereka mendapatkan pujian yang pada puncak pujian. Bagi mereka itu orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansar. Wa afdalal karamat minallah, dan mereka semua itu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tafsir tentang ayat 100 dari surat At-Taubah. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, radhiyallahu anhum wa radahu ta'ala wa ridahu ta'ala akbar min na'imil jannah. Radhiyallahu anhum. Kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu Allah ridho pada mereka. Radhiyallahu an. Wa ridahu ta'ala akbaru min na'imil jannah. Dan ridho Allah itu lebih besar daripada nikmat surga. Daripada nikmat surga. Wa radu anhu, dan mereka muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka ridho kepada Allah. Wa addalhum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Ay al-jariyah allati tusaqu ila saqil jinan, yang mana sungai-sungai itu dialirkan ke surga-surga Allah Ta'ala. Wal hadaiq az-zahiyah, dan taman-taman yang indah, ya, al-musyriqah al-mudhi'ah,
taman-taman yang penuh dengan cahaya di surga kelak. Ya, ini tafsir dari ayat 100 surat At-Taubah. Kemudian beliau mengatakan, penulis, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dari sini kita mengetahui siapa mereka salaf itu. Pertama kali yang dibawa adalah ayat tentang orang-orang yang mengikuti, orang yang pertama kali memeluk Islam dari kaum muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka di dalam ayat 100 surat At-Taubah ini, Allah menyebut dua generasi. Ya, Allah menyebut dua generasi. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini generasi pertama, para sahabat. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini generasi kedua. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut dua generasi. Sedangkan hadis-hadis Nabi Sallam menambah generasi yang ketiga. Yaitu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini tiga generasi. Jadi generasi ketiga masuk ke generasi 1 dan 2 berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Hadis Rasulullah SAW. Adapun disebutkan oleh Al-Quran dua generasi. Ya, yang mereka itu salaf. Disebut oleh Al-Quran dua generasi plus satu generasi disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut dengan Al-Qurun Ats-Tsalatsah Al-Mufaddalah. Tiga generasi pertama yang memiliki keutamaan. Ini supaya Anda paham. Salaf itu tiga generasi pertama. Dua disebut Al-Qur'an dan ketiga disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masukkan generasi ketiga. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti yang datang sesudah mereka, yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Berarti ini menyebut tiga generasi, ya. Tsumma yaji'u aqwamun, kemudian akan datang suatu kaum yang mana kaum ini tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Syahadat mereka ini, ya, tasbiqu yaminahu. Orang-orang yang datang kemudian persaksiannya mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, atau sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa makna di sini? Ini ucapan terakhir. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadza dhammun, ini adalah celaan. Liman yashhadu wa yahlifu ma'a syahadatihi. Bagi orang yang dia itu bersaksi, dia bersaksi pada sesuatu, di samping dia bersaksi, juga dia bersumpah. Bersamaan dengan persaksiannya dia bersumpah. Padahal kalau sudah bersaksi itu, kalau tidak diminta sumpah, ya tidak usah sumpah. Ya. Hadza dhammun liman yashhadu wa yahlifu ma'a syahadati. Ini adalah merupakan satu teguran, celaan bagi orang yang bersaksi dan dia sekaligus bersumpah dengan saksinya itu. Ila an qal, sampai pada perkataan Nawawi rahimahullah, wa ma'nal hadis, arti dari hadis ini yaitu summa yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Artinya annahu yajma'u bainal yamini wasyahadah. Artinya bahwa hadis ini menjelaskan adanya golongan manusia yang mereka memadukan antara persaksian dan sumpah. Fataratan tasbiqu hadhihi wa taratan hadhihi. Kadang-kadang sumpah duluan baru memberi persaksian, kadang-kadang bersaksi duluan baru kemudian bersumpah. Ini makna dari hadis tersebut. Kata Nawawi, hadza dhammun, ini adalah celaan. Makanya disebutkan di sini. Setelah Abdullah bin Mas'ud menyebut sebaik-baik generasi, 3 generasi disebutkan, kemudian datang generasi berikutnya. Di sini sudah ada hal yang tercela yang mereka lakukan.
Baik. Wa an Zubair bin Adi, dari Az-Zubair bin Adi. Ya, beliau ini salah seorang dari tabi'in. Az-Zubair bin Adi. Qal, kata beliau rahimahullah taala, ataina Anas ibn Malik radhiyallahu an. Pernah kami datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu an. Fasyakauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Maka kami mengadu kepada beliau, ini kepada Anas bin Malik, tentang apa yang kami dapati dari Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf seorang penguasa yang sangat kejam di zamannya. Ketika dia menjadi pemimpin, pertama kali khutbah Jumat, itu ada sebagian orang-orang di Kufah itu yang cenderung tertawa sinis kepada Hajjaj. Kemudian apa dalam pidatonya Hajjaj? Saya melihat bahwa buah-buah ini sudah matang, sudah pantas untuk dipetik. Tahu buah apa maksud buah? Kepala, leher. Hajjaj bin Yusuf, seorang yang kejam, dan dia salah seorang gubernur dari diangkat oleh para khalifah Bani Umayyah. Jadi kata Zubair bin Adi, ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an, fasyakauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Maka kami mengadu kepada beliau tentang apa yang kami dapati dari kekejaman Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf. Faqal, maka nasihat Anas bin Malik, isbiru, kata beliau, bersabarlah kalian. Dalam menghadapi penguasa seperti ini, bersabarlah. Isbiru, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun. Karena sungguhnya tidak akan datang satu zaman kepada kamu sekalian, illa alladzi ba'dahu syarrun minhu, melainkan zaman yang berikutnya itu lebih jelek dari yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sampai bertemu dengan Rabb, hatta tamutu. Artinya sampai kalian meninggal. Kalian akan jumpai hal itu. Akan datang suatu zaman lebih jelek dari yang sebelumnya. Makanya Anas bin Malik menyuruh kalian bersabar menghadapi penguasa ya seperti Hajjaj bin Yusuf. Hatta talqau rabbakum. Lalu kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar hadis ini, ucapan ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya tentang hadis Anas bin isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, dikeluarkan juga wa akhraja at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir, dikeluarkan pula oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annahu qala, kata Abdullah bin Mas'ud, laisa amun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu tahun melainkan tahun berikutnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Wala amun khairun min amin, dan tidak ada satu tahun ya yang dia itu lebih baik dari yang sebelumnya. Wala ummatun khairun min ummatin, dan tidak ada satu ummah yang datang sesudahnya lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak ada. Yang sesudahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Itu artinya. Walakin dhahabu khiyarikum wa ulamaikum, akan tetapi yang akan terjadi adalah wafatnya orang-orang terbaik di antara kalian dan ulama-ulama kalian. Wa yuhadditsu qaumun yaqisuna al-umura bi ra'yihim. Kemudian Anas bin Malik menyebutkan bahwa akan datang suatu kaum yang mereka mengkiaskan hal-hal, peristiwa-peristiwa dengan pendapat mereka. Sudah tidak rujuk lagi kepada Quran dan Sunnah, tapi dengan akal, bi ra'yihim. Fayanhadim al-Islam, fayamhadimul Islam wa yanthalimu, maka Islam pun kemudian sedikit demi sedikit akan yanhadim, seakan-akan roboh ya. Wa yanthalimu artinya yanhadimu, akan roboh karena munculnya orang-orang yang tidak lagi merujuk kepada Quran dan Sunnah, tapi kepada ar-ra'yu, kepada pendapat murni. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada perkataan ulama-ulama salaf dalam masalah-masalah yang kita hadapi.
Kemudian waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum muta'assiyan." Muta'assiyan artinya ay muqtadiyan. Ta'assa ya ta'assa bimana iqtada yaqtadi. Nah, siapa di antara kalian yang menjadikan seseorang itu sebagai contoh teladan, yang dia ingin mengikuti, meneladani seseorang, ya, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dia menjadikan ashab Muhammad SAW sebagai contoh teladan. Kalau ada seorang yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, maka ambillah, jadikanlah para sahabat Nabi SAW sebagai teladan. Ya. Kemudian beliau memberikan alasan. Kenapa mengambil mereka sebagai teladan, yaitu para sahabat? Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena mereka adalah orang-orang yang paling berbakti. Hati mereka itu betul-betul khusyuk, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihi mereka dalam ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah taala. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban wa a'maqaha ilman. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mendalam ilmunya. A'maq. A'maq dalam isim tafdilnya adalah a'maqu. Ya. Itu lebih dalam. A'maqaha ilman. Dan para sahabat adalah umat yang paling mendalam ilmu mereka. Wa aqallaha takallufan. Dan mereka orang-orang yang tidak lebay dalam beragama ini, ya. Tidak takalluf. Apa adanya, ada dalilnya mereka amalkan. Yang tidak ada mereka tinggalkan. Ya. Ini para sahabat dahulu. Wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling lurus petunjuk mereka. Ya, petunjuk mereka, yakni agama mereka adalah paling lurus. Wa ahsanaha halan. Dan orang-orang yang paling baik keadaan mereka, yakni keadaan agamanya, bukan ekonomi. Kalau ekonomi mungkin sudahnya lebih baik. Kita bicara masalah agama, din. Agama mereka lebih baik daripada yang lainnya. Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah memilih mereka itu untuk bersahabat dengan Nabi Allah, dengan nabinya, yaitu dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu lahum fadlahum. Maka kenalilah kalian akan keutamaan mereka, yaitu para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim. Dan ikutilah kalian akan jejak mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Karena sungguhnya mereka berada pada petunjuk yang lurus. Ya, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ini kitab yang luar biasa, bagus kitabnya tentang kumpulan keutamaan ilmu. Ada di maktabah, di perpustakaan ada, sudah ditahqiq. Buku Jami Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Wa Jami Fadlil Ilm, dan kumpulan tentang keutamaan ilmu. Kemudian fihi masail. Jadi penulis buku ini memakai sistem penulisan sama dengan kitab tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau memberikan ayat, hadis, perkataan salaf misalnya, kemudian fihi masail. Poin-poin yang diambil dari pembahasan bab itu. Ini pada setiap bab demikian yang ditulis oleh beliau. Dan beliau mengatakan dalam muqaddimah mengikuti cara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam penulisan tentang manhaj ini. Fihi masail. Sini ada poin-poin penting yang patut diketahui dari apa yang kita bahas. Al-ula ay al-mas'alatul ula. Jadi al-ula arti al-mas'alatul ula karena fihi masail. Masail jama' dari mas'alah. Otomatis yang pertama al-ula artinya al-mas'alatul ula. Itu maksudnya. Ya, mungkin ada yang tanya, Ustaz, kok muannas, enggak mudzakkar? Judulnya masail. Masail itu muannas. Masalah. Al-masalatul ula bayanul muradi bis salafi wa annahum al-qurun al-mufaddalah al-ula. Ini penjelasan tentang yang dimaksud dengan para salaf. Siapa salaf itu? Annahum al-qurun al-mufaddalah al-ula. Mereka adalah generasi-generasi yang pertama-tama
yang mereka diutamakan. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga generasi. Baik, sebelum saya lanjutkan masalah itu, sini ada juga nukilan. Saya menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dengan sanad yang baik. Kama qal ay Abdullah bin Mas'ud, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah mencermati, ya, nadhara, melihat dengan pencermatan. Melihat fi qulubil ibad, pada hati para hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah jumpai, Allah dapati bahwa hati Muhammad adalah sebaik-baik hati para hambanya. Ya. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah memilih Muhammad SAW untuk dirinya. Jadi sebagai yang akan diberikan risalah. Diangkat menjadi Rasul. Ya. Fastafahu, istofi apa artinya? Istofi. Ijtaba yajtabi. Memilih. Ikhtaru. Allah memilih Muhammad untuk dirinya. Allah mengangkat beliau jadi Rasulnya. Kemudian fabata'athahu birisalati. Maka Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah Allah. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat, mencermati hati para hamba yang lainnya. Ba'da qalbi Muhammadin, setelah hati Muhammad, Allah melihat lagi hati para hamba yang lainnya. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah jumpai bahwa hati para sahabat beliau sebaik-baik hati para hamba Allah sesudah hati Muhammad. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah mengangkat mereka, menjadikan mereka sebagai wuzara. Wuzara jama' dari wazir. Wazir artinya apa? Pembantu. Nah, menteri-menteri itu kan pembantu presiden. Itu para menteri. Wazir apa arti wazir? Menteri. Artinya membantu pekerjaan presiden. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah menjadikan mereka sebagai wuzara nabihi, sebagai orang-orang yang membantu misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Nah, di sini ya ikhwani fillah, ini juga peringatan bagi kita yang mampu membawa dakwah ini adalah orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Ini penegasan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau ada orang yang hatinya kotor, ya, hatinya rusak, kemudian sok jadi pahlawan dalam dakwah salafiyah, ahsan mundur. Bukan orangnya. Karena Allah Ta'ala memilih pertama kali untuk membantu nabinya, Allah melihat hati mereka. Dilihat hati mereka orang-orang terbaik hatinya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, ya, hati. Jaga hati-hati kita ini. Ya. Dalam beragama, dalam menolong agama Allah, dalam mengajar, dalam berdakwah. Ya, ini yang pertama kali jaga ini. Ya. Apa yang ada dalam dada kita ini. Ya. Kalau ingin menolong agama Allah, membawa misi dakwah salaf ini, perbaiki ini. Selama dalam dada ini masih rusak, jangan harap jadi baik. Ini perkataan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan ini realita dalam kehidupan. Bagaimana mereka para sahabat meninggalkan harta mereka, kampung halaman mereka. Mereka mengeluarkan, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mencari muka, tidak mencari pujian atau sanjungan supaya dikenal. Bahkan mereka dahulu para sahabat itu dalam hal ilmu, dalam hal fatwa, mereka saling menolak. Ya, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sahabat tanya pada fulan, coba kamu tanya pada fulan. Kalau fulan sudah jawab, tak mau dijawab oleh mereka. Saking takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang belum ditanya sudah jawab, ya. Iya. Belum ditanya sudah jawab. Iya. Jadi ini kata kunci. Ya, yang menolong dakwah sunnah ini ila akhir zaman adalah orang-orang yang mukhlisin, yang hatinya bersih, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat-niat kita. Luruskan niat-niat kita. Bersihkan hati-hati kita.
Selama kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan jalan bagi kita. Tapi ketika dalam hati manusia ada kotoran, ada hasad, ada dengki, ada ujub dalam diri seorang, ya ada ingin untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dinomorsatukan, jangan harap, percuma. Ya. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Maka kadang-kadang kita tuh perlu menyendiri, ya. Mungkin di tengah malam duduk merenungkan hidup ini dan fungsi kita. Saya sebagai thalibul ilmi, apa yang aku harus lakukan? Apa hal-hal yang harus diperbaiki dalam diriku? Perlu itu. Duduk, lihat introspeksi diri. Ya, pusatnya ada di hati ini tadi. Periksa hatinya. Periksa hatinya. Jadi Allah pertama kali melihat sebelum mengangkat Nabi SAW sebagai Rasulnya dan para sahabat sebagai pembantu Rasul Allah, yang dilihat pertama kali oleh Allah Ta'ala adalah hati. Ya. Ini satu catatan penting. Jadikan pegangan bagi Anda. Ya, ketika Anda di masyarakat, sudah terjun di masyarakat berdakwah, punya balai pendidikan, selalu bersihkan ini, hati. Ya. Supaya kalian ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menolong orang-orang yang mukhlisin dalam menolong agamanya. Bukan orang yang tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas tenggelam, cepat atau lambat akan tenggelam. Ya. Yang mukhlisin yang akan muncul. Yang mukhlisin, ilmu mereka yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fillah, Allah ya, fil ikhlas, fil da'wah ila Allah, fi talabil ilmi. Ya, selalu kita perbaiki diri kita, melihat diri kita, perbaiki hati. Baik, saya kira sementara itu yang dapat disampaikan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, mudah-mudahan bisa di ini ya, dan saya kasih PDF ya. Silakan nanti koordinir. Tapi harus satu orang yang koordinir. Saya tidak mau setiap orang dikasih. Yang koordinir, waktu terserah nanti melalui wahyu dikopikan supaya kalian memegang kitab. Ya, tidak ada arti 50.000 itu. Ya, kalau beli pulsa kok bisa, masya Allah, ada duitnya. Beli jus setiap hari ada duitnya. Ya, iya. Kitab, waduh, aku tidak punya duit. Iya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini hal yang besar yang harus kalian awali sebelum kita melanjutkan perjalanan, yaitu dalam menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lakukan hadza wa jazakumullah khairan. Subhanallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Insyaallah akan datang kita bahas tentang masail. Fihi masail. Dan saya berharap mudah-mudahan semua sudah kitab yang memang duit didata. Ya, kalau belum punya uang ini didata aja. Nanti mungkin kita tutupi dulu, nanti baru bayar ya, utang. Ya, jangan semua mau balas. Tahu balas? Balas itu bila syai artinya. Gratis. Loh, biar tahu tuh. Mungkin ada yang baru dengar. Oh, balas apa? Balas artinya bila syai'in, bahasa amiyah. Bahasa amiyah Arab. Balas, bila syai'. Gratis. Tidak ada gratis ini. Ilmu tidak gratis. Mahal ilmu itu. Ya. Tapi aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.